Selamat datang di Suara Dika, pekan kedua bulan Maret. Lama kita nggak ngobrol, lama kita nggak rekaman, karena banyak hal yang terjadi, karena sibuk, karena sakit. Kemarin aku baru 1 pekan sakit tuh. Habis isya langsung tidur, habis isya tidur, habis isya tidur, begitu terus 1 pekan. Ini masih ada sisa-sisa, masih pilek, masih serak, masih batuk, segala macam. Oke, yang terjadi di tanggal 8 bulan Maret. Aku jemput orang, harusnya itu aku jemput orang, tapi aku telat. Dan yang terjadi adalah aku kayak ngerasa sakit hati. Dalam artian gini, misalkan kita udah dipercaya oleh seseorang. Misalnya kamu udah dipercaya sama seseorang yang kamu suka, yang kamu hargai, yang kamu banggakan, yang kamu lain-lain lah. Untuk jemput dia di suatu tempat. Terus waktu berlalu dan hari dimana kamu harus jemput dia, jam dimana kamu harus jemput dia itu udah datang. Katakanlah 2:30 sore gitu. 2:30 sore kamu tiba-tiba ada halangan. Entah perutmu sakit, entah kamu ketiduran, entah kamu harus angkat pakaian karena udah mau hujan. Pokoknya di jam tersebut, di detik tersebut kamu ada halangan. Terus kamu dihubungi ternyata. HP-mu ada beberapa kali panggilan tidak terjawab. Di pesan paling atas ternyata kamu udah beberapa kali diingatkan. Udah sampai mana, udah berangkat atau belum, dan segala macam. Tapi karena halangan yang tadi, kamu jadi terlambat membuka HP. Katakanlah udah lewat 10 atau 15 menit. Terus pas kamu udah siap, emang kamu udah terlambat untuk jemput dia. Dan katakanlah kamu terlambat di kurun waktu 10-15 menit. Habis itu pas kamu udah siap-siap berangkat, kamu udah di atas motor, kamu mau ngabarin untuk mau berangkat, untuk ke sana, untuk mau jemput. Tiba-tiba kamu ada notif, ada pemberitahuan di HP. Kalau orang yang mau kamu jemput tadi ternyata udah nebeng sama temannya untuk pulang. Ternyata dia udah memilih, aku gak nunggu, aku nebeng orang lain aja. Aku ikut orang aja, aku udah ditawarin orang, aku ikut orang lain aja. Nah, aku gak tahu gimana perasaan kalian. Tapi aku dulu itu ngerasanya kayak gimana ya, kayak nyesel, kayak sakit hati, kayak maksudnya sakit hati bukan ke siapa-siapa, ya sakit ke diri sendiri. Dalam artian kenapa tadi nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kenapa tadi ketika ada halangan nggak ngabarin dulu, kenapa tadi nggak ngasih pesan tunggu dulu ya, aku mau ini mau itu, aku mau angkat jemuran dulu atau yang lain sebagainya. Tapi itu tuh kesannya kayak kita udah dikasih kepercayaan untuk jemput seseorang, tapi ternyata setelah kita dapat kepercayaan tersebut, kita nggak bisa ngelakuin tanggung jawab itu. Padahal bukan karena kita nggak mau, bukan karena kita nggak bisa. Kita mau dan kita bisa.
Tapi ternyata sebuah keadaan mengatakan di waktu itu kita nggak bisa ngapa-ngapa selain menunggu di rumah atau menunggu dia pulang. Dan itu rasanya kayak kayak sakit hati, kenapa tadi nggak ngabarin dan segala macam. Terus kejadian yang menarik setelah itu di pekan itu adalah pada sebuah sore pas aku ngajar TPA di masjid. Aku ngasih sebuah pertanyaan ke anak-anak. Pertanyaan simpel, kayak apa tugas Nabi Muhammad gitu. Kan harusnya kan menyebarkan kebaikan, terus menyebarkan agama Islam, menolong sesama muslim. Tetapi yang dijawab anak-anak itu malah aneh-aneh, dan kayaknya mereka jawab aneh itu bukan karena bercanda, karena emang sepengetahuan mereka tuh kayak gitu. Kan kelihatan dari wajahnya gitu kan. Nah, soalnya itu aku tulis di sebuah kertas, jadi jawabannya juga di kertas. Ternyata ada yang menjawab tugas Nabi Muhammad adalah mencabut nyawa, ya Allah. Ada juga yang menjawab yang paling aneh itu, tugas Nabi Muhammad adalah menjaga surga. Kok bisa Nabi Muhammad menjaga surga? Masa iya Nabi Muhammad mencabut surga, menjaga surga. Dan ternyata pengetahuan Islam yang dasar-dasar begini tuh nggak banyak dimiliki oleh anak-anak kecil di zaman ini gitu. Ya boleh jadi beberapa di antara mereka itu tahu banyak hal, tapi hanya beberapa di antaranya yang tahu tentang dasar-dasar Islam. Dan kayaknya dulu ketika aku waktu kecil kebalik gitu. Dulu waktu aku kecil banyak anak-anak atau lebih banyak anak-anak yang tahu dasar-dasar Islam daripada anak-anak yang tahu tentang apa-apa yang terjadi di dunia ini. Kayak kemarin misalnya ada anak-anak bilang kalau ternyata di kutub utara ada ini, di selatan ada ini. Terus ada lagi yang bilang aneh-aneh lah. Ada yang bilang perang nuklir apa segala macem. Kayaknya pembicaraan atau pengetahuan tentang hal-hal tersebut tuh harusnya tidak didapatkan oleh mereka. Tetapi karena perkembangan zaman, karena luasnya informasi, dan kebanyakan anak-anak sekarang sudah pegang HP, informasi-informasi yang harusnya nggak mereka dapat itu malah mereka dapat di waktu yang kayaknya masih terlalu kecil untuk mendapatkan informasi tersebut. Itulah kenapa sayang sekali kalau anak-anak itu udah kecil udah kecanduan HP. Karena nanti dia nggak dapat masa pertumbuhan yang baik dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah yang menarik di pekan tersebut adalah tentang membeli, dibeli, dan perasaan setelah memberi. Untuk yang pernah jualan atau yang mau jualan atau yang suka memberi, itu pasti ada perasaan seneng di hati masing-masing orang ketika mereka itu mendapatkan perlakuan tersebut. Jadi misal ada orang, aku dulu juga pernah jualan, entah itu jualan kopi, jualan parfum, jualan pulsa, kayaknya jualan tulisan. Nah, kalau kita atau kalau ada orang
yang datang kepada kita untuk membeli apa-apa yang kita jual, itu berarti kan ada sesuatu yang mereka inginkan dari kita. Dan saat kita bisa memenuhi keinginan tersebut, ada rasa puas di dalam diri kita. Misal, aku kan dulu suka nulis. Terus tiba-tiba ada orang yang pengen ditulisin tentang apa gitu. Terus dia minta tolongnya ke aku. Nah, seneng tuh aku kayak gitu. Karena kan kayak kita merasa dibutuhkan, kita jadi berguna untuk orang lain dan segala macam. Dan juga ketika kita membeli untuk siapapun yang masih sering belanja di toko-toko besar, kayaknya harus sekali dua kali nyoba belanja di toko-toko kecil di sekitaran kita. Karena orang-orang kecil, dalam artian pedagang-pedagang kecil itu yang sedang jualan di sekitar kiri kanan kita, mereka jualan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka di hari itu ataupun di hari setelahnya. Dan kapan kita beli dari mereka, itu sangat membantu sekali perekonomian mereka. Misal, ada orang yang jualan dawet pakai sepeda, ya beli aja meskipun kita sedang nggak butuh, kita sedang kelebihan harta, kelebihan uang, ada lebih 2.000 atau 5.000, ya belanjakan aja ke orang-orang sekitar dengan niat pertama emang membeli, yang kedua juga sedekah. Itu kayaknya akan lebih membawa kebahagiaan yang besar kepada orang lain. Dan mungkin pekan ini itu dulu, kayaknya terlalu singkat, ini cuma 12 menit, tapi ya nggak apa-apa lah. Sampai bertemu di pekan ketiga bulan Maret.